Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana musiman litajdidil iman wa tarmimil qulub wa ihya'i ma'anil hayah fin nufus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana ramadhan fi siratihi madrasatan litazkiyah wal amal wal ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini dan hari sebelumnya kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering disebut dengan tamu yang istimewa, tamu yang sangat agung. Tamu yang datang tidak membawa undangan, tapi membawa ampunan. Tamu yang datang tidak membawa hadiah biasa, tapi membawa pahala yang dilipat gandakan. Dia adalah bulan Ramadan, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu, bulan yang selalu kita rindu-rindukan. Di episode kali ini, insya Allah, saya akan mengajak kita semua berbagi sharing sedikit tentang menyambut bulan Ramadan, sang tamu agung. Sebenarnya ini pembahasan yang mudah ya, dan sering kita dengar. Tapi yang sulit dari diri kita adalah untuk mengamalkannya. Semoga setelah pembicaraan ini, kita semua dapat mengamalkannya pelan-pelan dan bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh ketaatan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman tahu gak sih kenapa Ramadan itu selalu ditunggu-tunggu? Kenapa Ramadan itu disebut tamu yang sangat agung? Karena Ramadan itu datangnya hanya 1 tahun sekali. Dan datangnya pun ia membawa rahmat, membawa ampunan, serta membawa kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ketika Ramadan datang itu, pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita sering mendengar hadis ini ketika sudah menjelang Ramadan, ketika saat Ramadan, di mana-mana hadis ini didengar, entah itu di televisi, entah itu di Reels, di TikTok, maupun di YouTube. Sering kita mendengarnya. Tapi, apakah kita bisa memaknai hadis ini? Di dalam hadis ini menyebutkan bahwa surga telah dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan-setan pun dibelenggu. Yang artinya, Allah benar-benar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk kembali kepadanya. Artinya apa? Di dalam bulan Ramadan ini, ada kesempatan yang besar untuk kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Allah selalu menunggu kita, menunggu di setiap perbaikan-perbaikan dari diri kita. Teman-teman, kalau kita kedatangan tamu yang penting, kira-kira apa yang kita siapkan untuk tamu tersebut? Biasanya, kita pasti akan membersihkan rumah, menata rumah, dan pasti menyiapkan jamuan yang terbaik untuk tamu tersebut. Bahkan ketika ia datang, kita pasti akan menyambutnya dengan senang hati, dengan wajah yang cerah. Nah, Ramadan ibarat tamu tersebut. Ia adalah tamu yang istimewa. Lalu, apa yang dimaksud rumah di sini? Ia adalah hati kita. Ramadan adalah madrasah bagi jiwa kita. Di Ramadan, kita tidak hanya dilatih untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi di Ramadan, kita dilatih untuk menahan amarah, menahan segala emosi yang ingin kita keluarkan, menahan mata dari segala yang tidak baik untuk kita lihat, dan menahan lisan dari berbuat bohong, dari berbuat namimah, maupun berbuat ghibah. Berbicara tentang nafsu, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, Nafsu itu
jika telah terbiasa melakukan sesuatu, maka sangat sulit untuk berpisah dari kebiasaan tersebut. Dan sulit baginya untuk kembali seperti sedia kala. Nafsu ini kita kadang susah kan untuk melepaskannya, karena kadang nafsu yang lebih menguasai diri kita ketimbang kita yang menguasai nafsu ini. Berbicara tentang nafsu, ternyata Imam Al-Ghazali mempunyai cara tersendiri untuk mengontrol hawa nafsu ini. Kata Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu seperti kuda liar, yang mana jika kita bisa menenangkannya, maka kita bisa mengambil manfaat dari nafsu ini. Jika kita sudah ahli dalam memainkan kuda liar ini, maka kita pasti bisa menggunakan kuda liar ini atau memanfaatkannya. Caranya cukup mudah di lisan, tapi kita harus mempunyai ijtihad yang kuat untuk melakukannya, karena ini berkaitan dengan nafsu. Apa sih caranya? Yang pertama, nafsu itu harus kita kasih beban. Harus kita kasih beban yang besar, yang tinggi. Bagaimana caranya? Contoh, hari ini di bulan Ramadan, aku katanya nafsu cuman pengen mengaji 1 halaman saja. Itu nafsu kita. Tapi diri kita harus mengontrol nafsu ini. Tidak, aku harus 1 juz. Nah, di sini kita harus menundukkan nafsu kita. Kenapa? Nafsu itu kalau kita beri tugas yang bebannya lebih banyak, dia akan tertunduk. Dia akan mengikuti apa yang target kita ikuti. Maka kita harus menguasai nafsu itu, bukan nafsu yang menguasai kita. Cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu diberikan Allah kemudahan untuk melakukan segala kebaikan di dalam bulan ini. Semoga Allah selalu senang melihat kita untuk selalu berhadapan dengannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.